Nah, kemudian yang selanjutnya tentu ada teori-teori sedikit dari Ibu dan kalian mencoba untuk membuat sebuah tulisan kecil. Itu biasa ya dalam kuliah ya. Nah, nanti di akhir ini kalian harus bisa membuat sebuah review tentang yang Ibu berikan ya. Nah, jadi kita harus diskusi dulu ya, karena Ibu ingin melihat sampai di mana pemahaman kalian tentang analisa masalah kesos ya. Kalau di sini kita kan kalau sama Ibu kita tidak tekniknya bukan komunikasi linear ya. Linear itu artinya Ibu ke kalian atau kalian hanya ke Ibu, tapi ada komunikasi yang lebih jauh lagi. Nah, itu kalian teorinya juga harus tahu tuh, karena ini teori ini juga dipakai untuk pekerja sosial ya. Nah, kalian boleh kasih tahu Ibu apa sih sebenarnya analisa masalah kesos itu secara apa intinya itu kita mau ngapain? Kenapa mahasiswa diberikan ilmu tentang menganalisa masalah kesos gitu. Jadi kalau itu dulu harus kita tahu tuh. Tuh. Di satu sisi kalian sudah mendapatkan ilmu pengantar kesejahteraan sosial, oke? Betul? Betul nggak? Kemudian metode pekerjaan sosial sudah dapat? Sudah. Apa? Metode pekerjaan sosial? Metode Peksos. Pak Fajar kemarin yang matkul. Apa judulnya apa? Metodologi pekerjaan sosial, Bu. Oh, metodologinya ya? Kalau metodologi berarti teorinya ya? Ada teori. Teori yang dipakai pekerja sosial untuk melakukan sebuah riset yang berhubungan dengan pekerja sosial gitu ya, praktek pekerja sosial gitu ya. Oke, sekarang Ibu tanya, teorinya apa aja? Satu orang satu dong, jawab. Teori apa aja? Casework, group work, COC deh, Bu. Oh, Casework, group work, sama COC deh, Bu. ini judulnya apa ini? Metode pekerjaan sosial atau metodologi? Metode pekerja sosial, Bu. Sorry. Berarti tadi salah ya, Salwa ya. Salwa kayaknya ngomongnya metodologi ya. Tapi kemarin itu memang matkulnya metodologi, Bu. Mana yang benar nih? Ini kita ngobrol begini aja nih supaya lebih kuat nih. Metodologi atau metode? Kemarin itu matkulnya metodologi, Bu. Tapi yang kami pelajari itu metode-metode yang untuk peksosnya, Bu. Nah, kalian harus tahu dulu kalau metodologi itu beda dengan metode, ya kan? Nah, metode yang dipakai apa namanya pekerja sosial, dia mengarah kepada level. Nah, kalau metodologi itu yang dipakai untuk melakukan sebuah riset atau penelitian. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita nggak usah bahas lebih panjang. Artinya yang kalian dapatkan itu kan metode group work, case work, group work, dan COCD. Gitu kan kira-kira ya. Nah, artinya kalau case work itu tuh apa itu? Apa itu? Coba yang lain. Individu, Bu. Iya, maksudnya apa? Individu apa kok? Mana ada case work individu? Nggak pas gitu. Coba case work itu apa? Penanganan kasusnya itu melalui perseorangan gitu, Bu. Iya, coba lebih jelas deh yang lain. Coba. Apa? Case work itu apa? Case work. Wah, gimana ini? Gimana kita mau lanjut? Tadi yang ngomong metode itu siapa? Ruth ya? Iya, Bu. Oke, lanjut coba.
KESOK itu apa? Casework itu penanganan pendekatan yang dilakukan oleh pekerja sosial untuk menangani masalah yang dihadapi dalam lingkup yang lebih kecil, Bu, atau individu gitu, Bu. Oke, bisa Ibu terima. Kita ulangi lagi, artinya sebuah metode atau pendekatan dalam praktek pekerjaan sosial yang dilakukan dalam menangani masalah individu. Jadi pekerja sosial menggunakan metode pekerjaan sosial perorangan. Nah, gitu loh ya. Kemudian kalau group work apa? Bukan kelompok, bukan gitu. Sebuah metode atau pendekatan yang digunakan pekerja sosial dalam melakukan praktek pekerjaan sosialnya terhadap kelompok, ya kan? Jadi metode grup kelompok jadi hubungan antara tidak hanya individu tapi kelompok. Nah, kemudian selanjutnya karena itu bukan bagian Ibu menerangkannya lebih lanjut, tapi kalian kalau sudah belajar tentu saja harus diambil dong intinya. Masa kalau ditanya nggak tahu kan susah kita. Ini Ibu nanya itu hanya 1 semester loh. Atau bahkan kalian sudah dapat. Terus kalau mau Ibu udah tamat nanti Ibu ada orang yang mewawancari kalian kerja, apa sih Dek yang dimaksud dengan ini? Terus nggak tahu. Atau ntar ya Pak, saya buka catatan dulu gitu. Nah, kan lucu ya. Profesionalitas kita itu waduh langsung drop ya, dan mereka langsung ngomong wah nggak benar ini nggak bisa diterima nih dari USU nih katanya, nama USU yang terbawa ya. Oke, nah sekarang Ibu lanjut lagi, ulang. Kenapa kita harus mendapatkan pelajaran analisa masalah KESOS? Nah, Berarti ini tujuannya ya, Bu? enggak pakai nanya, gila. Nah, Iya, kasih iya. tahu nama, kemudian NIM, kemudian jawab. Saya, Bu. Nah, langsung aja nama, NIM. NIM-nya Nama terakhir saya, loh, biasa. nama saya Ruth Evelonia Haryani Sidurian, NIM 22090227. Jadi analisa Ruth 027 udah gitu aja ya biar nggak kepanjangan kita. Biar Ruth 027. Oke. Jadi untuk mengetahui metode apa yang akan kita gunakan untuk mengatasi permasalahan itu, kita harus menganalisa dulu apa permasalahannya, apa yang dihadapi, dan potensi apa yang dimiliki oleh seseorang itu, sehingga kita dapat mengetahui solusi terbaik untuk mengatasinya. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Udah benar. Tapi coba Ibu explore lagi ya. Maksudnya analisa di sini apa, Ruth? Mendalami, Bu. Mengetahui faktor-faktor penyebabnya gitu, Bu. Oke. Berarti sekarang Ruth yang jawab yang lain ya. Berarti kalau kita menganalisa maksudnya itu hanya yang kita lihat itu adalah mereka yang mau kita bantu, gitu ya? Analisa masalah KESOS. Berarti kita harus tahu faktor, kemudian mendalami itu maksudnya gimana? Coba yang lain kasih tahu Ibu. Mendalam itu berarti Nama dan NIM. nama Salwa, NIM-nya 043, Bu. Makna mendalami itu berarti kita mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, Bu. Yang dimana tujuan dari identifikasi itu kita untuk dapat mengetahui masalah itu bisa dibilang makro atau mikro, terus bisa mengetahui potensi yang ada, serta memberi upaya yang dapat menolong dari permasalahan tersebut dan dapat mengevaluasinya, Bu. Oke, Ibu tanya lagi. Berarti kalau analisa masalah KESOS, berarti itu kita hanya mendalami masalah yang ada pada klien yang akan kita bantu. Gitu, betul?
Enggak, Bu. Izin, Bu. Sultan menjawab. Akhiran 071. Kan kita mata kuliahnya itu analisa masalah kesos. Jadi, kita tuh memahami apa aja masalah-masalah kesejahteraan sosial itu, Bu. Seperti yang dihadapi PKS kita, Bu, ketidaksetaraan, Bu. Jadi, apa penyebab ketidaksetaraan itu, Bu? Kita lebih ke umum, terus masuk ke individunya gitu, Bu. Tentang analisa masalah kesos. Itu, Bu. Ya, berarti mengidentifikasi masalah orang yang mau kita bantu gitu kan, Sultan? Iya, Bu. Mengidentifikasi masalahnya. Cuman kan masalahnya kan nggak hanya di individu, Bu, umum juga. Oke, dah. Kemudian yang lain, ada yang berpendapat lain atau sama dengan Sultan, Salwa atau Ruth? Saya Bu Neisa Ya. Aulia NIM 09. Maksudnya analisis itu dia kayak berusaha untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi sosial, hubungan struktural, kultur, dan historis. Karena sehingga memungkinkan menangkap dan memahami realitas sosial yang dihadapi untuk selanjutnya mengenai klien itu, Bu. Terus apa yang dilakukan? Jadi Neisa bilang tadi ada masalah, kemudian bisa jadi itu dari kultural gitu ya, budaya ya. Ya. Iya, Bu. Pasti kan Oke. ada dari samping-sampingnya juga. Kemudian terus apa yang kita lakukan setelah dalam analisa masalah itu? Kalau misalkan sudah ketemu sumbernya, baru kalau pekerja sosial mungkin bisa menentukan metode ini yang untuk dipakai. Terus bagaimana cara penyembuhannya, pencegahannya, gitu Bu. Oke, betul ya. Yang terakhir ibu yang nambahkan. Ketika kita melakukan sebuah pekerjaan praktek pekerjaan sosial, yang pasti kita harus pahami dulu pertama itu tidak hanya dari latar belakang objek mereka yang bermasalah, tetapi juga dari subjeknya kita. Ya, artinya maksudnya gini, kalau kita memahami masalah, salah satu masalah, kemudian kita tidak tahu teori yang kita pakai, kemudian metode yang kita pakai, lah itu menjadi analisa. Itu kan apa analisa itu? Coba dari segi misalnya definisi aja, apa yang disebut dengan analisa? Analisa apa nih? Lah, Suatu sudah 6 kali. Bu, saya. Apa biasa? Suatu proses untuk memecahkan permasalahan kompleks ke dalam bagian-bagian lebih kecil agar memperoleh pemahaman lebih baik. Ya, jadi itu bisa dilihat di Google ya. Kalau ada apa-apa tuh langsung cepat lihat di Google. Google tuh bantu. Dokter sekarang pun, ibu kalau sama anak ibu kan dokter ini, dia langsung nih, kok kayak ibu bilang, bang, kok ngeliatin Google ntar mah. Nah, dia cari ilmu di situ. Jadi bukannya Google itu bukan untuk itu. Dia pokoknya cari ilmunya di situ tuh. Dokter-dokter sekarang main yang lihat tiap sebentar, oh ternyata cari ilmu juga dia di situ ya. Karena nggak bisa ini apa namanya, kita pikir masih main game juga ditanya orang tentang ilmu kedokteran, rupanya enggak. Sorry, Neisa tadi NIM-nya berapa ya, Neisa? 039 Bu. Oh, yang 009 Fiona ya. Oke. Iya, Bu. Nah, 009. ya, jadi gini, analisa itu menguraikan lebih terperinci. Jadi menguraikan lebih terperinci. Kenapa kita perlu menganalisa masalah kesos? Karena selama ini kalian yang dilakukan itu tidak menguraikan secara terperinci.
even pun dokter, psikolog, semuanya. Jadi pekerja sosial dia memerlukan keilmuan analisa